Perkenalkan, saya Igede Setera Pratnawiguna dengan NIM 1020220240013. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua fitur di dalam tugas besar APSI kami, yaitu melihat katalog melihat katalog produk ya benar, dan mengecek dan memfilter stok dari perusahaan yang ada. Jadi awal-awal kita mau masuk ke melihat katalog produk terlebih dahulu. Jadi kalau di melihat katalog produk ini bisa dilakukan oleh si pelanggan atau calon pelanggan yang akan mengakses website kita tersendiri. Nah, jadi si pelanggan ini akan melakukan login terlebih dahulu. Lalu setelah melakukan login, si pelanggan akan bisa tuh masuk ke fitur melihat katalog produk. Nah, di dalam fitur melihat katalog produk ini, si pelanggan akan disuguhi oleh banyak produk-produk seperti sofa, kursi biasa, dan lain-lain yang tersedia di website kami. Nah, di situ di 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 fitur melihat katalog produk ini, si user dapat scroll si produk-produk yang tertera di situ. Nah, di situ udah tertera tuh foto produknya, terus juga ada detail dari produknya, harganya juga. Nah, setelah itu si si user atau si pelanggan itu tuh bisa langsung melakukan pembayaran setelah mengeklik buy di produk tersebut, ataupun sebelum melakukan pembayaran masih bisa mengajukan penawaran terlebih dahulu yang nanti akan diarahkan ke fitur yang lain lagi, yaitu mengajukan penawaran. Nah, habis itu ada fitur kedua yang saya pilih, yaitu mengecek dan memfilter stok. Ini sebenarnya fitur yang cukup simpel. Jadi di sini dilakukan oleh aktor yang bernama admin atau staff marketing lah, lebih detailnya. Nah, jadi si staff marketing ini akan melakukan login dulu nih sebagai staff marketing atau sebagai admin. Jadi berbeda loginnya dengan si user atau si pelanggan tadi. Jadi si staff marketing ini akan login sebagai admin. Lalu di dashboard admin tersebut akan ada fitur tombol start atau mulai. Nah, setelah ngeklik mulai itu, si staff marketing ini akan eh, ngecek nih data produk yang tersedia. Data stok. Data stok untuk pembuatan produk jadi yang tersedia. Jadi di perusahaan kami ini tidak hanya bisa membeli eh, produk jadi saja, tapi juga bisa membeli stok-stok kayu yang masih mentahan, kayak kayu jati gitu yang bentuknya gelondongan, yang bentuknya seperti papan, ataupun yang bentuk lain lagi itu ada ntar filter stoknya tentang kayu-kayu tersebut. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita nih pengen ngecek stok yang paling tipis, yang paling sisa sedikit lah stoknya. Sisa sedikit yang kami maksud itu stoknya kira-kira sekitar di bawah 50 stok kayu gitu. Jadi kalau misalnya kayunya di bawah 50, dia bakal masuk ke stok yang menipis. Jadi misalnya di atas 50 kayu, dia masih stoknya masih lumayan banyak gitu. Jadi bisa kita filter. Misalnya gini, kita mau ngecek kayu yang gelondongan aja nih. Kayu yang gelondongan tersedia apa aja sih? Misalnya kayu jati tersedianya hanya di gelondongan saja. Jadi dia di dalam bentuk papan tidak tersedia. Jadi dia tersedia dalam bentuk gelondongan saja. Nah, jadi di situ si staff marketing akan memfilter tuh si stoknya dengan ngeklik tombol gelondongan di atas layar atau di atas interface dari filter dari data stok ini. Nah, di situ ketika staff marketing tersebut mengklik gelondongan, maka eh, si tabelnya akan berubah. Jadi kan ada tabel tuh di awal. Nah, tabel itu akan berubah menjadi yang gelondongan saja. Bukan hanya kayu jati, tapi kayu-kayu lain yang tersedia dalam bentuk gelondongan. Nah, kira-kira seperti itu fitur dari yang saya pilih di tugas besar APSI dan PI ini, yaitu melihat katalog produk dan mengecek dan memfilter stok. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari fitur yang saya ambil. Selanjutnya akan masuk ke penjelasan prototype yang saya sudah buat. Oke, di sini saya akan langsung masuk ke prototype yang telah saya buat tentang melihat katalog terlebih dahulu. Nah, jadi di sini si user atau si pelanggan atau si calon pelanggan akan melakukan login. Tapi kalau semisal si pelanggan tersebut belum mempunyai akun, dia akan melakukan sign up dulu nih, akan melakukan pendaftaran dulu ke akunnya, akan memasukkan data diri dulu, lalu
eh, lalu baru bisa login. Nah, seandainya ketika sudah selesai, maka si pelanggan langsung bisa login ke website resmi dari perusahaan kami. Lalu dia akan mengklik login di sini. Nah, tampilan awal dari masuk ke eh, perusahaan Surya Kemasan Abadi ini, dia akan eh, memperlihatkan tentang company profile dari si perusahaan ini. Di sini ada tertera sertifikasi yang sudah diambil oleh perusahaan kita, terus ada kontak dari perusahaan kita juga. Lalu di sini ada dua fitur nih untuk si pelanggan sendiri. Jadi fiturnya tentunya akan berbeda ketika login menggunakan admin dan login menggunakan eh, user atau pelanggan gitu, atau login menggunakan pengunjung web gitu. Itu beda fiturnya. Jadi kalau di sini seandainya menggunakan pengunjung web, dia akan menampilkan dua fitur, yaitu katalog produk dan lowongan pekerjaan. Di sini kita akan fokus ke katalog produk saja karena ini fitur yang saya ambil. Untuk lowongan pekerjaan itu fitur yang diambil oleh teman saya sendiri. Nah, di lowongan pekerjaan ini biasanya langsung masuk ke eh, daftar formulir dan pekerjaan yang tersedia. Kita akan masuk ke katalog produk. Nah, ketika user klik katalog produk, di sini akan muncul berbagai pilihan sofa dan kursi yang tersedia, produk jadi yang tersedia di perusahaan kami. Nah, di sini itu akan berubah seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tren juga. Jadi di sini perusahaan yang kami pilih dia bercerita kalau eh, kursi yang tertera di website itu bisa berubah. Jadi tipenya nggak itu doang. Ntar bisa jadi tipe sofa yang ini tuh nggak ada full set, sofa yang ini tuh nggak ada, sofa yang ini juga ntar bisa jadi nggak ada. Nah, ini kebetulan yang ada dulu. Ntar si user sendiri bisa langsung memilih sofa yang ada di pilihan scroll ini. Lalu kalau misalnya si user itu ingin beli sofanya, dia bisa langsung memilih buy di sini. Tapi kalau misalnya enggak, si user itu bisa mengajukan penawaran terlebih dahulu sebelum dia ngeklik buy. Kalau misalnya kita ngeklik buy, itu akan muncul notifikasi "Are you sure?" Ntar bakal lanjut ke metode pembayaran, pemilihan metode pembayaran langsung dengan harga yang tersedia di website kami, yaitu $200. Seandainya si user pengen nego nih eh, tentang sofa yang dia pilih, dia tuh bisa memilih ke detail terlebih dahulu nih. Nah, di detail ini akan tersedia nih materialnya, terus sertifikasinya, terus ukurannya. Ukurannya itu bisa di custom oleh eh, orangnya langsung atau dari template dari perusahaannya, ukuran asli dari perusahaannya. Nah, di sini kalau misalnya mau custom bisa ajukan penawaran dengan custom. Kalau misalnya udah nih ngeklik ajukan penawaran, maka akan diarahkan ke formulir pengajuan. Nah, formulir pengajuan ini ntar bisa diisi oleh user tersebut. Nah, di sini kalau misalnya udah ajukan penawaran, ntar akan masuk ke fitur ajukan penawaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan detail dari produk yang telah dipilih oleh perusahaan tersebut. Produk yang telah dipilih oleh user tersebut. Jadi di sini akan tertera nama produknya, deskripsinya, terus spesifikasinya itu akan tertera di sini. Kalau misalnya mau langsung beli boleh langsung diklik buy di sini, maka akan muncul notifikasi "Are you sure?" dan dia akan mengarahkan ke metode pembayaran yang selanjutnya. Nah, ketika sudah, maka di sini bisa tertera banyak sekali pilihan pembayaran yang tersedia. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yang memilih fitur metode pembayaran. Kira itu penjelasan untuk pemilihan katalog produk, melihat katalog produk. Oke, sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur yang kedua, yaitu mengecek dan memfilter stok kayu yang ada di perusahaan kami. Jadi di perusahaan kami itu tidak meminta fitur yang terlalu banyak, tapi dia cuma meminta fitur-fitur yang sangat-sangat penting di perusahaan tersebut, yang sangat-sangat diperlukan saat ini. Nah, di sini yaitu salah satunya fitur mengecek dan memfilter stok kayu yang ada di perusahaan manufaktur tersebut. Nah, di sini user akan login sebagai admin, yaitu staff marketing. Dia akan login sebagai admin, lalu akan masuk ke welcoming page khusus untuk si admin tersebut. Jadi di sini bakal ada welcoming page yang berisi foto profil admin di tengah, lalu ada good morning, lalu di bawahnya ada sedikit motivasi untuk si admin tersebut agar semangat bekerja.
Lalu si admin akan ngeklik mulai untuk start fitur yang ada untuk si admin tersebut. Nah, ketika ketika klik mulai, maka di sini akan banyak nih fitur dari si admin, yaitu bisa nambah kayu, bisa ngelihat detail dari kayu, bisa ngehapus kayu, dan sebagainya. Nah, di sini ada banyak kayu-kayu yang tersedia saat ini di perusahaan SKA, Surya Kemasan Abadi. Nah, lalu si kita bisa melakukan filter juga nih. Ada stok menipis. Misal kalau misalnya kita klik stok menipis, dia akan memunculkan stok yang kurang dari 50. Nah, ini nih kayu taram besi. Nah, kita contohin yang kalau yang balok papan gelondongan ini dia tuh akan menampilkan stok yang bentuk kayunya itu misalnya gelondongan, dia akan menampilkan stok yang bentuk kayu gelondongan, gelondongan doang nih. Ini kan ada kayu jati bentuk kayunya gelondongan. Terus ada kayu taram besi bentuk kayunya juga gelondongan. Jadi dia akan menampilkan dua itu saja. Bisa kita menampilkan papan seperti yang gelondongan tadi, dia akan menampilkan yang papan saja, begitu juga yang balok. Nah, di sini si si staff marketing juga bisa menambahkan produk kayu yang tadi seperti saya jelaskan. Ya, misalnya menambah kayu jati yang udah tersedia nih, tapi dia pengen nambah stoknya doang juga bisa di situ. Nah, kita contohin kalau misalnya fitur filternya itu kita pakai yang gelondongan. Nah, kalau misalnya saya klik gelondongan di sini dia akan menampilkan yang gelondongan saja, seperti kayu jati, contohnya kayu terang besi juga. Sini stoknya 120 terus untuk kayu gelondongan sesuai filter yang tadi kita udah buat. Terus kalau misalnya udah nih, saya pengen nambahin di sini si staff admin juga bisa update dari detail si kayu jati tersebut. Di sini dia bisa update untuk si kayu jati tersebut. Tapi sebenarnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi ketika ngeklik update, dia itu akan memunculkan apa saja sih yang mau diupdate untuk si kayu jati ini. Nah, di sini juga dijelaskan lagi ini stoknya 120, terus jenis kayu itu gelondongan. Ini ada foto dari kayu jatinya sendiri. Nah, kalau misalnya kita klik update, dia akan muncul ke eh, penamaannya, terus ada stoknya, jenisnya, deskripsinya juga bisa kita update. Kira-kira seperti itu penjelasan untuk mengecek dan memfilter stok dari perusahaan SKA, yaitu Surya Kemasan Abadi. Sekian, terima kasih.